Assalamu alayka ya Rasulullah. Ngiring sadayana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sareng. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khairu khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ya nabiyyar rahmah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi akramir rusuli hatta nakuna khairal umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkari bainal khasi wal 'am wa 'ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil munzali ala khairil anam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim.
وقال نبينا محمد وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim al-fakir kepada semuanya. Kita doakan mudah-mudahan semua ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, khususnya guru-guru kita, Allah berikan panjang umur, amin, sehat wal afiyah dalam taat kepada Allah. Allah tambah keberkahan dan kemuliaannya, dan Allah kuatkan istiqamah dalam perjuangan dakwahnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segenap aparatur pemerintah yang hadir, terkhusus aparat desa setempat, baik kepala desa, RW maupun RT-RT-nya, yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita doakan semua aparat kita, semua pemimpin-pemimpin kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, amin. Menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menghantarkan masyarakat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kampung Harapan 2, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, bil khusus sebagai perantara Al-Mukarram Kiai Amin beserta tim yang alhamdulillah menjadi wasilah Al-Fakir bisa bertemu dan silaturahmi dengan masyarakat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para panitia beserta seluruh masyarakat setempat yang sudah berkorban baik harta, tenaga maupun pemikirannya untuk mewujudkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan semua pengorbanannya diterima dan dibalas berlipat ganda, amin. Mudah-mudahan semua pengorbanannya menjadi saksi kelak di akhirat untuk menjadikan mereka sebagian ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan seperjuangan dari Front Persaudaraan Islam dan juga para relawan, pengawal habaib dan ulama yang saya cintai dan saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di malam hari yang berbahagia ini, kita semuanya bersama-sama berkumpul dengan para alim ulama, dengan para tokoh masyarakat, dengan seluruh elemen masyarakat. Kita berkumpul bersama di malam hari yang sejuk ini dalam rangka memperingati dan mengagungkan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mengagungkan kelahirannya Nabi, memperlihatkan kebahagiaan dan kebanggaan dengan kelahirannya Nabi adalah sesuatu yang insya Allah menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita memperlihatkan kebanggaan kita, kebahagiaan kita dengan kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah itu semua akan menjadi sebab
kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita merupakan pilihannya Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk mendapatkan curahan rahmat, ampunan dari Allah pada malam hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu keterangan perkataan Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu tilkal bait awil masjid awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullah birrahmati waridwan. Bu, hartikeun tong. Tos paham tacan? Tacan. Cek bahasa di dieu mah kira-kira kieu Bu. Cek bahasa kampung harapan. Kira-kira kieu bahasa urang nama. Ma min baitin. Teu pati-pati aya hiji imah. Au masjidin atawa masjid. Au mahallatin atau hiji tempat. Quri'a fih dibacakan dina eta tempat, dina eta masjid, dina eta imah, maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulidna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu. Kecuali malaikat akan menaungi itu tempat, itu masjid, itu rumah, bakal dinaungi, bakal dikurulingan ku malaikatna Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Bahkan malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Alhamdulillah. Hiji tah bahwa orang nu hadir di tempat maulid bakal menang curahan pangampurana Allah melalui permintaan ampun dari para malaikat-malaikat Allah. Bahkan tidak sampai di situ, wa ammahumullah. Allah akan meratakan kepada orang-orang yang hadir di tempat maulid birrahmati waridwan, dengan rahmat dan keridhoannya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira hadir maulid untung tarugi. Kira-kira hadir maulid untung tarugi. Ngayakeun maulid untung tarugi. Betul. Alhamdulillah. Rek kumaha teu untungna? Menang pangampurana Allah, menang rahmatna Allah, menang karidhoana Allah, balik ti dieu mawa berkat. Aya berkatna aya. Muludan berkatan teu sah muludana. Syarat sah mulud kudu aya berkatan. Komo penceramah nama. Lamun teu berkatan disangka ku pamajikan geus gilir engkena. Layur cenah disiapkeun. Bapak Ibu rahimakumullah, komo mun kira-kira urang nguping teh dina keterangan dina kitab Madarijus Su'ud. Salah sawios ulama ngandikakeun, man jama'a li maudin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Saha jalma anu ngumpulkeun pikeun maulid Nabi ikhwanan dululuran, tatangga, baraya, nu deket, nu jauh, diondang, dikumpulkan di hiji tempat, pikeun maulid Nabi. Wahayya alahum ta'aman, disiapkan pikeun eta nu diundang, ta'aman kadaharan, diayekeun senek, berkat, susuguh. Wa amila ihsanan, dan berbuat di tempat itu kebaikan-kebaikan, dibacakan Quran, dibacakan zikir, dibacakan sholawat, dibacakan sirah nabawiyah. Komo aya pangajian sagala mah, maka cek dina eta cerosan ulama, ba'athahullah, maka Allah akan membangkitkan orang tersebut yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, ma'as siddiqin, dikumpulkan babarengan jeung orang-orang siddiqin, wasyuhada, kumpul babarengan jeung orang-orang yang mati syahid, wassalihin, babarengan jeung jelma-jelma saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, jeung bakal aya di jero surga naim. Alhamdulillah.
eta babales pikeun kanu ngayakeunana orang dia tanpa kecuali anu ikut andil pikeun ngayakeun ieu acara baik ku hartana tanagana pamikiranana nepi terwujud maulid Nabi dan melakukan seperti yang diterangkan tadi, maka insya Allah bakal bangkit dikumpulkan babarengan jeung orang-orang soleh. Alhamdulillah. Jadi kira-kira rugi teu ngayakeun muludan? Ngayakeun muludan orang dia rugi apa untung? Rugi apa untung? Benar. Anu rugi mah anu teu ilu-iuran. Rugi eta nu teu ilu-iuran. Kadang-kadang aya jelema diajak iuran mulut merenyin aya. Aya apa loba? Loba. Kan kiamat ki amin. Loba nu teu iuran. Masyaallah. Rugi kalau kita mengadakan maulid lalu kemudian kita tidak mau ikut serta andil dalam maulid tersebut, rugi. Ruginya apa? Tadi begitu jelas, begitu hebat fadilah daripada mengadakan maulid Nabi. Bahkan bukan cuma yang mengadakan maulid Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk orang yang datang, baik diundang ataupun tidak diundang, datang ke tempat maulid. Kata Imam As-Sirri As-Siqti, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid sallallahu faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah. Orang yang datang menuju satu tempat maulid, satu tempat yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia sudah diberi satu taman di antara taman-tamannya surga. Masya Allah, luar biasa. Ngadon datang baik, diundang ataupun tidak diundang, hanya karena mendengar, oh di ditu aya muludan, datang urang kadinya. Maka eta jelma geus di satu taman di antara taman tauhid Allah. Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalikal makan illa li mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan mungkin orang itu datang ke tempat maulid kecuali karena kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sudah mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sedang Nabi sudah mengatakan orang yang cinta kepadaku dia akan besertaku nanti di surga. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantakna teu aya nu rugi, nu ngayakeunna untung, nu ngadon datang bae ge sanajan ngadon datang hayang berkat doang ngadon sare doang ge ngadon barang dahar bae ge untung pokona mah teu rugina hadir maulid mah. Alhamdulillah. Para jamaah sadayana, bahkan disebutkan dalam kitab Madaris Su'ud diceritakan bahwa Abu Lahab, ibu bapak tahu Abu Lahab? Pernah dengar nama Abu Lahab? Nah, Al-Quran diabadikan nama Abu Lahab dalam sebuah surat namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dalam surat itu Allah menjelaskan dan menegaskan bahwa Abu Lahab ini orang yang celaka, kekal di nerakanya karena mati dalam kekufuran dan dia sangat benci dengan perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab. Tapi luar biasanya ini Abu Lahab, walaupun dia mati dalam kafir, walaupun dia kekal di neraka, dicap oleh Allah celakanya, tapi luar biasanya ini Abu Lahab setelah setahun dari kematiannya diimpikan oleh Sayyidina Abbas saudaranya. Dalam impian itu Sayyidina Abbas nanya ke Abu Lahab, wahai saudaraku, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Mahaluka. Kata Abu Lahab jawab, fi azabin, aing aya dina siksaan Allah. Jelema kafir, ayah kafir, pasti dina siksaan Allah. Illa ngan bae tiap malam Senin kula diberi karinganan ku Allah bisa ngenyocai di antara jari-jari kula sagede ujung ramo jempol. Bisa ngenyocai tiis di antara jari-jari kula. Coba bayangkan. Tidak ada yang namanya minum air dingin di neraka, enggak ada. Minuman orang neraka, air panas, air timah yang serba tidak mengenakan dan menyakitkan, itu makanan dan minuman orang ahli neraka. Tapi luar biasanya ini Abu Lahab, walaupun dia mati kafir, dicap ahli nerakanya, tiap malam Senin diberi kadinganan ke Allah bisa ngenyocai tiis di antara jari-jarinya. Masya Allah. Ketika ditanya apa sebabnya, kata dia jawab, sebabnya adalah karena ketika lahirnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku merasa bahagia dengan kelahirannya. Sehingga saat itu juga aku merdekakan hamba sayaku nama Suwaibah dan aku suruh dia untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu Abu Lahab, orang yang dicap ahli nerakanya, kekal di nerakanya, dikasih keringat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena punya hati bahagia dengan lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Nawawi, fama halul muslimil muwahhid. Kalau memang itu keadaannya orang yang kafir, oleh Allah dikasih kemudahan, kemurahan di nerakanya, bagaimana kalau yang berbahagia adalah seorang muslim, yang berbahagia dengan lahirnya Nabi as seorang muslim, orang yang mentauhidkan Allah, wa yu'ti bisamahatin ma tasil qudrah, dan dia berikan keluar dari jiwa kesenangannya, dia keluarkan apa? Sedekah fi mahabbati Rasulullah, untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi. Fama jazaohu illa ayyudkhilallahu bi fadlihi jannatin na'im. Maka tidak ada balasan untuk seorang muslim yang dia berbahagia dengan lahirnya Nabi, lalu dia keluarkan apa yang dia punya dari sedekah demi kecintaannya kepada Nabi, maka tidak balasan untuk orang tersebut kecuali Allah masukkan dia ke surga na'im. Alhamdulillah, jelma kafir bae ge diberi karinganan gara-gara bunga kulahirnya Kangjeng atuh komo urang mah jelma muslim, jelma anu hidupkeun ka Allah, bunga kulahirnya Nabi, maka teu aya balasan pantas pikeun urang kecuali diasupkeun ka surga naim. Alhamdulillah. Bungah teu Bu? Bungah teu Bu? Sanajan gede ngeluarkeun iuran, kira-kira nyesel tah henteu? Kaduhung tah henteu? Capek nyieun kue, nyieun pasakan, kira-kira kaduhung tah henteu? Kalau kita ingat kepada balasan ini, sebesar apapun yang kita keluarkan itu tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun tenaga, keringat yang kita teteskan, tidak ada apa-apanya kalau kita melihat balasan daripada mengadakan maulid Nabi dengan dasar kecintaan dan kebanggaan kita dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita, siapapun, mau dia ulama, mau dia santri, mau dia pedagang, pengusaha, pejabat, rakyat, siapapun kita, bahkan orang kafir sekalipun, bahkan orang tukang maksiat sekalipun, bahkan orang tukang rampok sekalipun, pasti kita semua punya keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Betul tidak? Betul tidak? Kiai, santri, pedagang, petani, supir, tukang ojek, tukang copet, tukang maling, tukang korup, ibu-ibu nugala kasalaki, nungalunja kasalaki, kabeh ge mun ditanya hayang hirupna mulia, hayang hirupnya bagja. Semua kita punya harapan yang sama, ingin mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Betul? Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak akan mungkin keinginan kita itu, cita-cita itu akan kita dapatkan dan kita raih kecuali apabila kita mengikuti ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta mah jelema cenah hayang bunga, hayang mulia, hayang salamet hirupna, tapi tenuturkan Kangjeng Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi, baik akidahnya, syariahnya maupun akhlaknya, maka sungguh cita-citanya tidak akan pernah tercapai dan teraih. Jelas, jelas. Ngan bae ibu bapak rahimakumullah, hayang nuturkeun ajaran Kangjeng Nabi teh, hayang mengikuti akidah Nabi, syariat Nabi, akhlakna Nabi, itu banyak sekali tantangan, rintangan serta resikonya. Betul tidak? Betul tidak? Dulu Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
Beliau seorang nabi yang dititipi oleh amanah, diberikan risalah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk. Ketika Rasulullah diangkat dan disuruh untuk melakukan hal tersebut, ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, beliau menghadapi banyak rintangan, tantangan dan resiko yang luar biasa. Termasuk juga orang-orang yang mengikuti beliau, para sahabat saat itu, yang beriman kepada beliau, yang mengikuti beliau, yang menolong beliau, yang membela beliau, maka saat itu pun sama mendapatkan rintangan, halangan dan resiko yang sangat luar biasa. Tidak sedikit di antara mereka yang dicaci, yang dimaki, yang dihinakan, bahkan dibunuh dengan cara kejam. Sebabnya apa? Sebabnya karena para sahabat Nabi beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi, membela Nabi, menolong Nabi, maka mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa, Bapak Ibu rahimahullah. Maka ini akan terus berlaku kepada siapapun orang yang beriman kepada Nabi, yang betul-betul ingin mengikuti Nabi, membela Nabi, menolong Nabi, menjalankan ajaran Nabi, pasti akan mendapatkan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh sahabat-sahabat dulu. Kira-kira siap tah henteu? Siap tah henteu? Lamun urang ayeuna hayang nuturkeun Kangjeng Nabi, lalu kita mendapatkan resiko yang berat dalam hidup, kira-kira siap tah henteu ngaharapanna? Siap moal nyaharapanna? Urang hayang bagja, urang hayang mulia, carana kudu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ngan lamun nuturkeun Kangjeng Nabi banyak resikonya, kira-kira siap nyaharapan resikona siap? Siap ngaharapan resikona siap? Moal sieun mun dipaehan, moal sieun mun dihinakeun, moal sieun mun disingsieunnan, moal sieun mun teu dibere BLT. Ampun teu BLT mah. Diancam teu BLT be ibu-ibu maleho. Aing mending divaksin lah daripada teu di BLT cenah. Diancam lamun teu divaksin teu dibere BLT ibu-ibu. Atuh sieun ibu-ibu ngantri kabeh di BLT vaksin. Ibu bapak rahimakumullah, sekali lagi tidak ada cara kita untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya yang harus kita ketahui bahwa setiap kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan melupakan halangan, tantangan, bahkan resiko yang sangat besar. Kira-kira orang dia siap menghadapi resikonya? Siap. Kalau kita ngikuti Rasul, ngikuti aja Rasul, akan menemukan resiko yang sangat besar. Kira-kira siap menghadapinya? Siap menghadapinya? Betul. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baheula Bu, para sahabat Nabi, mereka ada yang dihinakan, ada yang dicaci maki, ada yang diisolir, ada yang diusir, ada yang dikucilkan. Bahkan bukan cuma para sahabat Nabi, Nabinya sendiri oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan dakwahnya, beliau dikucilkan, beliau diusir, bahkan beliau hendak dibunuh segala. Kalau bukan karena perlindungan Allah, geus kudu maot eta Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena orang-orang kafir mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah menceritakan hal tersebut. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, ingatlah wahai Muhammad, yamkuru bikal ladzina kafaru, di saat orang-orang kafir akan melakukan tipu daya kepadamu. Liyuthbituka ayyahbisuka, mereka berencana untuk memenjarakanmu. Mun kuari mah mengkriminalisasi, dikasuskan. Mereka berencana untuk memenjarakanmu, untuk mengisolirmu, untuk mengembargomu, untuk mengucilkanmu. Au yaqtuluka, mereka berencana untuk membunuhmu.
au yukhrijuka. Mereka berencana untuk mengusirmu dari Mekah. Wa yamkurun. Mereka berbuat tipu daya. Wa yamkurullah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Orang-orang kafir karena tidak suka dengan perjuangan dakwahnya Nabi, mereka berencana untuk mengucilkan Nabi, berencana untuk mengusir Nabi, bahkan berencana untuk membunuh Nabi. Masya Allah, ini perjuangan, Bu. Ini resiko dalam perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk mengikuti ajarannya Allah dan Rasulnya. Akhirnya para sahabat yang mereka setia mengikuti Nabi, banyak di antara mereka dibunuh dengan cara yang keji dan biadab. Sampai-sampai, Bu, di antara sahabat Nabi yang karena mempertahankan imanah, nepika di Paehana ada seorang perempuan namanya Sumayyah namanya. Sumayyah itu perempuan pertama yang mati syahid. Ibu tahu bagaimana cara dibunuhnya Sumayyah? Itu Sumayyah dibunuh oleh orang kafir dengan cara ditusuk kemaluannya sampai tembus kepada mulutnya. Ditusuk dari kemaluan sampai tembus ke mulutnya. Ketika beliau disakiti seperti itu, dibunuh dengan cara itu, tidak ada tampak penyesalan dari beliau. Kenapa? Karena sudah menikmati cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batur mabu ngabuktikan cinta teh nepi ka kitu. Urang mah kayak diajak urunan bayes merenyin. Komo-komo kudu diancam hilang nyawa, diajak urunan bae ge nemongkeun cinta ka Kangjeng Nabi, urang mah geus merenyin. Benar, Bu? Benar, Pak? Komo-komo diancam model begitu. Sumayyah seorang perempuan pertama yang mati syahid karena membela kecintaannya kepada Rasul, sampai ridho, rela dibunuh dengan cara keji dan kejam seperti itu. Ada di antara sahabat juga yang dibunuh oleh orang kafir karena mempertahankan keimanannya, mempertahankan kecintaannya kepada Nabi, sampai di talian leungeun katuhu jeung suku katuhu di talian, ditalikeun kana kuda hiji. Leungeun kenca jeung suku kenca di talian, ditalikeun kana kuda anu hiji deui. Ieu kuda lari berlawan-lawan arah, nu hiji ka katuhu, nu hiji ka kenca. Digebug kudana tah lumpat, bayangkeun coba. Dibatotot nepi ka beulah eta awakna sahabat. Masyaallah. Mereka menyesal, mereka tidak menyesal. Mereka bangga sudah bisa membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan bahwa tantangan kita, resiko kita mempertahankan iman kita, mempertahankan kecintaan kita kepada Nabi, akan seperti itu kita menemukan resikonya. Kira-kira siap tamu alurang? Siap apa tidak? Andaikan kita harus menghadapi resiko seperti itu, siap tahan kira-kira? Siap tahan kira-kira? Siap mempertahankan keimanan? Siap melakukan kita kecintaan kepada Nabi? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit saya ingin menceritakan bagaimana akhlaknya para sahabat Nabi. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat daripada sifat dan akhlaknya sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Apa kata Allah? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Nabi, dari para sahabat-sahabat Nabi, dari orang-orang yang mengikuti Nabi, membela Nabi, menolong Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, mereka punya sifat tegas, menjaga izzah di hadapan orang-orang kafir. Jadi mun yang harapan jelma kafir hendak ngeluh kita lembek. Tidak memperlihatkan dia seorang lemah, tidak, tegar, sadaya teu boga naon. Padahal mah diimah boga naon. Tapi kita berhadapan orang kafir, dia tidak melakukan. Dia tegar, tegas. Ulah ieu mah jelma kafir, aduh begitu. Lain tawaduk eta mah gebleg nu kitu mah. Asyidda 'alal kuffar, di hadapan orang kafir tampakkan ketegasan kita. Tampakkan izzah dan kehormatan kita. Apalagi ieu mah aya jelema Islam nepi ka salaman cium tangan bulak-balik ka jelema kafir. Nauzubillahi min. Hanya karena dia seorang pimpinan partai dan orang yang kaya, ada seorang muslim yang berani mengorbankan agamanya, menghinakan agama sendiri dengan cara cium tangan bulak-balik ka jelema kafir.
Na'udzubillahi min. Bapak Ibu, jangankan kita salaman bulak-balik ke jelma kafir. Bahkan man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutsa dini. Siapa orang yang dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Apalagi kalau andaikan kita berendah hati, berendah diri di hadapan orang kafir. Karena apa engkau merendahkan diri di hadapan orang kafir? Oh, beunghar cenah ieu mah. Oh, ieu mah ketua partai. Apalagi bukan 2/3 lagi, hilang semua agamanya. Na'udzubillahi min. Mangkana urang, karena kita seorang beriman, seorang muslim, perlihatkan izzah kita, kemuliaan kita, sanajan di dapur orang teu boga naon. Balangsak orang, tetap karena Allah sudah mengangkat kita orang-orang mukmin. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu, dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara manusia yang tidak beriman. Kita ini sudah oleh Allah diangkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak beriman. Lalu di antara orang yang beriman Allah angkat lagi, walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang berilmu diangkat lebih lagi. Jadi kita orang beriman tidak boleh memperlihatkan kehinaan kita, menghinakan diri kita di hadapan orang-orang asyidda'u 'alal kufar. Bahkan disebut karena mereka syiddahnya atas orang kafir sampai patempel baju ge embungeun. Patempel baju jeung jelema kafir embungeun, komo patempel awak mah. Sampai begitu para sahabat Nabi. Ieu mah bo jelema kafir patangkep sagala sura-suri, masyaallah. Ini kata Dr. Wahbah Zuhaili, ini merupakan sunnahnya Nabi kita, sunnahnya para sahabat kita, para sahabat Nabi. Ini tidak boleh dihilangkan, justru kita mesti terapkan dan hidupkan. Bukan kita mau melakukan permusuhan dengan orang-orang kafir, bukan. Tetapi kita mesti memperlihatkan izzah kita, kehormatan kita, harkat dan martabat kita di hadapan orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah sudah mengangkat kita, orang-orang yang beriman, di atas orang-orang kafir. Nah, lamun jeung jelema papada mukmin, papada muslim, ruhama ubainahum. Karak mah urang silih tawadoan, silih karunyaan, silih hormati. Orang sahabat dulu begitu. Sahabat dulu mereka tegas orang kafir, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang yang sesama muslim, dengan orang yang sesama beriman kepada Allah, mereka tawadhu. Mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Urang mati balik. Ari jelema kafir mah bager lain papatah, mesra lain papatah, patangkep sagala, cuam-cium sagala. Musugih mah. Ari ka jelema muslim, ari ka jelema mukmin pangrasa hewa bae masyaallah. Hanya karena beda pilihan doang, beda partai doang, hanya karena beda ormas doang, eta hewana asana hewa jasa alabatan. Aya nu kitu aya. Masyaallah. Nah, ia perlu ku urang dipahami Bapak rahimahullah. Ini kita sedang memperingati Maulid Nabi. Kita peringati Maulid Nabi tujuannya untuk mengingat kembali bagaimana sosoknya Nabi dan para sahabatnya, bagaimana akhlak Nabi dan para sahabatnya. Untuk apa? Untuk kita kemudian ikuti mereka. Salah satu sifat mereka tadi, mereka tegas, mereka jaga izzahnya, kehormatannya, harkat dan martabat di hadapan orang kafir, tapi di hadapan orang muslim mereka begitu tawadhu. Mereka begitu sayang, mengalah. Ya Allah, anjing kafir urang mari akur bager jasa. Anjing jelema Islam mah bahewa. Baheula. Hanya karena beda ormas. Ieu mah ormas ieu, inu ieu lain dari ormasna, eta hewan lain papatah. Hewana lain papatah. Hewa jasa. Aya nu kitu aya. Aya. Masya Allah, padahal kita sudah diajarkan ruhama ubainahum. Yang unik lagi Bapak rahimahullah, ini penafsiran yang sangat jarang ditemukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ruhama ubainahum. Ini termuat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Disebutkan di situ, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat ruhama ubainahum. Apa kata beliau? Yad'u salihuhum li talihihim wa talihuhum li talihihim. Arti ruhama apa? Orang yang soleh dari umat Nabi, mereka mendoakan kepada orang yang baragajul ti umat Kangjeng Nabi. Pan meureun teu soleh kabeh meureun. Nu solehna aya, nu baragajulna aya. Kemudian wa talihuhum li salihihim,
nu baraga julna ge ngadoakeun kanu solehna, saling mendoakan. Orang yang soleh mendoakan ka jelema anu baragajul, nu baragajul ge ngadoakeun kanu soleh. Itu ruhama bainahum. Kumaha ngadoakeun anak? Nah, ieu. Siap ngapalkeun, siap. Doa anak ieu. Bila mana orang soleh melihat kepada orang toleh, toleh itu jelema baragajul. Lamun soleh jelema bager, tukang ibadah. Kara ulama-ulama, kara kiai-kiai kita, ustad-ustad kita. Ketika orang soleh melihat orang toleh jelema baragajul, mereka mendoakan. Apa kata mereka? Allahumma hdihi wa tub alaihi waghfir lahu asratahu. Ya Allah, kasih dia hidayah. Terima taubatnya dan ampuni kesalahannya. Kitu cenah. Jelma soleh mun ningali umat Kangjeng Nabi anu baragajul, doakeun doa anak kitu. Allahumma hdihi wa tub alaihi waghfir lahu asratahu. Giliran jelma anu baragajul ningali ka jelma soleh, ulah hayang maehan. Ieu mesikeun hayang maehan bae hewa bae ka jelma soleh. Tapi ngadoakeun kumaha ngadoana? Leuwih panjang ngadoana. Ngadoana kieu baragajul santri. Ngadoana kieu Allahumma barik lahu fima qasamta lahu minal khair wa tsabbithu alaihi wanfa'na bihi. Allahumma barik lahu fima qasamtahu minal khairi. Ya Allah, berkahi beliau. Berkahi itu kiai, berkahi itu ulama, berkahi itu ustaz. Dalam kebaikan yang telah kau berikan kepadanya. Wa bathabithu alaihi, dan tetapkan dia dalam kebaikan itu, wanfa'na bihi, dan berikan kemanfaatan kami dari kebaikannya dia. Lamun urang baragajul doakeun kitu tah jalmi nu solehna. Lamun urang jelma soleh doakeun tadi tah doana. Apal doana apal? Henteu, mangkaning teu moal diulangi deui. Mun diulangi kudu bayar aya maharan. Bapak ibu rahimahullah, yang terpenting apa? Di sini memaknai ruhama bainahum, bahwa kita dengan sesama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu bener-bener cepkeun dina hate rasa kasih sayang. Silih asah, silih asih, silih asuh. Ulah silih dolim, silih hewaan, silih ngarengkas. Hayo we nu kitu. Tapi kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Itu sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ibu rahimakumullah, salah satu hal yang sangat penting untuk menjadikan kita umat Islam kuat, hebat, disegani, itu adalah menanamkan jiwa kasih sayang melalui rasa persaudaraan di antara kita. Umat Islam di Indonesia bejana masih kena 70% jumlahnya. 70% ya kira-kira. Di baheula murangan-murangan lain ngalobaan. Dulu masih 90% lebih. Terus ngurangan 80, 80 bejana kuarima tinggal 70% eta umat Islam. Masya Allah. Lain ngalobaan kalah ngurangan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita umat Islam itu lengah. Lengah. Kenapa lengah? Karena umat Islamnya meninggalkan pengajian-pengajian, meninggalkan para alim ulama, tidak dekat karena pengajian. Sehingga mereka tidak tahu tentang ilmu. Mereka tidak tahu kebenaran, tidak tahu akidah yang benar. Ketika masyarakat lengah, dengarti karena ilmu, dengarti karena akidah nu benar, masuklah mereka ke masyarakat. Maka dengan mudah masyarakat bisa terpengaruh oleh mereka. Betul tidak? Gara-gara na eta. Makanya tidak ada cara untuk mengkanter itu semua agar supaya umat Islam tetap kuat, ulah sampai kabuju karayu, maka tidak ada kecuali apa? Masyarakat ramekeun pengajian di masing-masing wilayah jeung kampungna. Betul tidak? Betul tidak? Ramekan pengajian-pengajian yang diadakan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Karena itulah cara untuk memperkuat keilmuan dan akidah kita. Siap ngaramekeun pengajian? Siap? Orang dia siap ngaramekeun pengajian? Betul? Betul? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tinggal diintip. Siap. Coba engke intip pengajian di dia, kira-kira eta keneh tah jelema apa nambahan? Asana eta keneh bae. Siap henteu maksudnya?
Masya Allah, nggak ada cara kecuali itu. Kalau sudah umat Islam ninggalin majlis-majlis ilmunya, majlis zikir, ninggalin baca Al-Quran, ninggalin masjid-masjidnya, geus teu daek ka masjid jamaah salat, teu daek ka masjid ngaji, teu daek kedatangan ulama, teu daek maca Quran, sudah akan dengan mudah umat Islam dibujuk, dirayu, ditarik, dirubah akidahna ke orang-orang yang beragama lain. Betul tidak? Masya Allah. Makanya setelah maulid ini, ayo kita tingkatkan. Kita tingkatkan keilmuan kita, kita perkuat keilmuan akidah kita dengan cara menghadiri pengajian-pengajian. Betul. Siap ngeramekan pengajian, siap. Alhamdulillah. Dua. Masih terus? Masih lanjut? 10 menit deh. 10 menit deh. Lilatin tak kurang? Lila tak kurang? Kurang? Masya Allah. Siap sampai jam 3 siap? Siap ngaji sampai jam 3 siap? Betul. Berarti orang dia kabeh ahli ngabohong. Nah, ngabohong paling ge. Boro-boro ngaji nepi ka jam 3. Karak ngaji saja usar iser. Geus gara retek bujurna hayang geura balik. Para jamaah sadayana, bicara tentang masalah ruhama ubainahum, bahwa untuk memunculkan rasa hati saling kasih dan sayang sesama kaum muslimin, maka terlebih dahulu tanamkan jiwa rasa persaudaraan di antara kita sesama kaum muslimin. Kudu boga rasa hate urang teh jeung papada urang jelma Islam adalah dulur. Apa Bu? Dulur. Sehingga Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah dulur alias saudara. Kalau seorang muslim merasakan bahwa muslim yang lain saudaranya adalah dulurna, la yadhlimu, maka tidak boleh ada saling menzalimi. Ya iya. Lam urang ngarasa dulur kapada Islam, berarti cik Nabi la yadhlimu, dia tidak boleh saling menzalimi. Tebenang ngazalim, baik itu kepada hartanya, kepada badannya, kepada kehormatannya, maupun kepada darahnya. Tebenang urang nganyeri awakna, tebenang urang ngarusak kehormatana, tebenang urang nyokot hartana. Tidak boleh menzalim, lamun urang ngarasa dulur. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah terkait kezaliman, zalim ka jelema. Jangankan orang yang tidak punya ibadah, jelema sebul sholat, sebul ngaji, sebul zakat, sebul sodakoh, sebul puasa, can pernah haji dan umroh. Jangankan orang yang seperti itu Bapak Ibu rahimahullah, bahkan orang yang dia suka sholat, suka zakat, suka ngaji, suka baca Quran, suka puasa, haji umroh lagi berkali-kali, sekalipun dia punya amal banyak, tapi lamun ngazolim jelema dan belum pernah meminta halal dari orang yang dizaliminya, maka semua amal baiknya akan hilang moal aya hartian. Allahu Akbar. Cek saha cek Kangjeng Nabi. Ketika satu waktu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, manil muflis. Wahai sahabat, manil muflis. Aya ngaran muflis dia. Cuplis aya. Muflis, bukan mukhlis, muflis. Manil muflis? Siapakah orang yang muflis? Jelma bangkrut. Kata para sahabat, qalu jelma anu muflis teh al muflis indana al muflis fina man la dirhama wala mata. Jelma anu muflis, jelma anu bangkrut eta jelma anu sama sekali teu boga sadirham, teu boga harta, beak hartana, beak duitna. Teu nyesa nu kitu muflis ngaranna. Bangkrut teu nyesa, hartana teu boga, duit teu boga. Itu orang muflis, kata para sahabat. Lalu kata Nabi, al-muflis, kata Nabi bukan itu muflis yang sebenarnya. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang muflis itu adalah orang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa, tapi wayati qad syatama hadza, tapi dia juga pernah mencela seseorang. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh seseorang, menfitnah seseorang. Wa akala mala hadza, dia pernah ngambil harta orang.
wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dia pernah mukul orang. Maka orang yang punya banyak pahala ibadah tapi dia juga banyak menzalimi orang, fayuqta, maka akan diberikan orang-orang yang dizalimi itu min hasanatihi, dari kebaikan orang yang menzalimnya. Jol ke jelema, ya Allah, kuring pernah dihinakan ku eta jalma, kuring terhidup. Dicokot kebaikannya orang yang zalim itu, yang punya banyak pahala ibadah, dibikin ka jelma anu pernah dihina-hina, diledek-ledek, direndah-rendah. Jol dia datang, ya Allah, kuring pernah naon dicokot harta kuring, dipotong BLT kuring, dipotong beras taskin kuring umpamanya. Maka kemudian akan diambil lagi kebaikannya orang yang zalim itu, diberikan kepada orang yang dizalimnya. Jol kabeh jelema loba nuntut, maka dibalas, diambil kebaikan orang yang zalim itu, diberikan kepada orang yang dizalim. Ternyata habis semua pahalanya, tapi masih ada orang yang menuntut kepada orang tersebut. Lalu bagaimana? Kebaikannya sudah habis untuk membayar daripada orang-orang yang dizaliminya. Maka kemudian diambillah dosa daripada orang yang dizalim itu, diberikan kepada orang yang menzalimnya, lalu kemudian dilemparkan semuanya ke neraka. Jelma anu hirupna loba pahala ibadahna, tapi karena banyak zalim kepada orang, akhirnya semua pahalanya habis dan dilemparkan ke neraka. Nauzubillahi min. Makanya hati-hati tentang kezaliman kepada orang lain. Ustaz, kami matara gede nyokot nage. Paling ge cenah nyokot cau hiji dua ngarawel nu batur. Atuh sarua bae. Pan aya nu sok kitu kadang-kadang eta. Bari ka sawah teh ya. Wih, jaga asak ieu cau. Buku nu batur, rawel hiji. Teu bebeja, teu menta ridona. Maka itu akan memberi tuntutan kepada orang yang punyanya. Bahkan Ibu Rahmatullah dalam kitab tafsir An-Naisari disebutkan, jikalau ada orang yang dia punya ibadah seperti ibadahnya 70 nabi, tertanggung-tanggung. Dia punya ibadah seperti ibadahnya 70 nabi. Atau dia punya ibadah setiap tahun menemukan Lailatul Qadar. Luar biasa ibadahnya. Tapi kalau dia pernah mengambil sepeser hak orang lain dan orang yang punyanya belum meridhokan itu, maka itu akan menghalangi dia untuk masuk surga. Sapeser eta ulah 1 juta, sapeser. 1000 perak, 500 perak, boga batur dicokot kurang. Nya siga jelema motong bantuan umpamana. Teu perak motongna mah 500, tapi 1000 jelema 500 atuh loba. Seperti juga orang yang jualan. Jelema anu jualan beas, motonganna mah saeutik, hanya beberapa butir yang dia ambil. Tapi lamun jelema loba nu meulina pan loba eta. Jelema pan kadang-kadang kitu penjual eta. Sok ngurangi takaran, ngurangi timbangan, aya teu nu kitu. Aya teu nu kitu. Hati-hati. Hati-hati, sanajan tukang ahli masjid eta jelema. Ahli maca Quran, ahli zikir, mun kalakon mel kitu tetep kahalangan asup surgana sampai orang yang dizalimnya ridho dan menghalalkannya. Coba padagang, tukang ngurangan timbangan, rek kumaha minta ridho hayo. Mangkaning jelema geus pararoho nu mana boa. Geus modar boa jelema ge anu dikurangan teh timbanganna. Makanya jangan hati-hati. Hati-hati ulah sampai wani-wani nyokot hak batur dengan cara la yadhlimu. Kita tidak boleh saling menzalimi. Wala yakhdhulu, yang kedua, kalau kita merasa sesama muslim adalah saudara, kata Nabi, la yakhdhulu, jangan membiarkan. Jangan membiarkan. Umpamanya ada saudara kita umat Islam yang dia kesusahan, kesulitan, jangan biarkan, bantu. Dalam syarah hadisnya, la yatruku nusratahu wala nasihatahu. Jangan tinggalkan untuk menolongnya, jangan biarkan untuk tidak menasihatinya. Artinya apa? Ketika kita lihat saudara kita yang muslim, dia kesulitan hidupnya, bantu oleh kita. Ketika melihat seorang muslim yang dia tergelincir dari kemungkaran, kemaksiatan, berhentikan dia dari kemaksiatannya, cegah dia dari kemaksiatannya. Itu sebagai bentuk rasa persaudaraan kita kepada sesama kaum muslim. Jadi lamun jelema ya ningali baturan urang papada Islam, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, dia antep ke urang, berarti orang tersebut tidak punya jiwa persaudaraan namanya. Oh, minta jatah. Hati-hati. Ini merupakan bagian daripada amar nahi mungkar yang ada. Tidak boleh kita membiarkan.
Kan kadang-kadang nu dikarunya anak mamarahan. Ari urang maksudna mah karunya ka manehna, dicegah tina kamaksiatana ka ulah eta mah doraka haram cek urang teh. Ulah mabok, ulah zina, ulah judi ka. Ulah haram doraka. Urang mah maksudna karunya. Kan kadang-kadang nu dikarunya anak mamarahan kadang-kadang. Magebugan bahkan nyabok sagala. Nah para jamaah sadaya, apakah kemudian karena urang sieun lalu kita tinggalkan yang mungkar? Jangan. Lamun tewani ku sorangan ajak babarengan. Piraku teu babarengan mah urang itu sieun teu sieun ka urang. Waduh dak aing tewani tak sieun mah. Neangan batur urang, 10-an taduhan rempuk urang. Carek ku urang ulah maksiat. Ada kata mengatakan, kita itu tidak boleh menganggap hina kepada orang lain walaupun dia tukang maksiat. Siapa tahu dia maksiat sekalipun mungkin dia lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Sok ayeuna ngomong kita sok. Sehingga gara-gara ada anggapan begitu, orang tidak mau nahi mungkar. Apa katanya? Begitu, jangan sok suci. Jangan merasa diri mulia, siapa tahu orang yang tukang maksiat itu lebih mulia daripada kamu. Cek urang teh, kula mah nyegah jelema tidak kamungkaran, tidak kamaksiatan, bukan karena merasa kita lebih mulia di hadapan Allah, bukan. Bukan kita merasa lebih suci daripada dia, bukan. Tapi menjalankan perintah Allah, tetap hati urang mah siapa tahu justru dia yang lebih mulia di hadapan Allah. Tengah rasa pang bener na pang bagusna, betul tidak? Betul tidak? Eta menu borangan bae alasanna gitu. Kita nggak boleh menganggap sepele, menganggap hina kepada orang lain. Siapa tahu dia tukang maksiat juga lebih mulia dari Allah daripada kita di hadapan Allah. Kadang-kadang jelema ngomong gitu, hati-hati. Sekali lagi bahwa kita mencegah saudara kita dari kemaksiatan mungkaran bukan karena kita merasa lebih mulia, lebih dari orang terbukan, tapi karena orang ngerasa dulur agar dia selamat daripada neraka, kurang diingetan. Bukan merasa kita lebih mulia, bukan. Tetap hati mah orang dukatin si eta lebih mulia tibatan orang di hadapan Allah mah. Betul tidak? Itu. Yang ketiga, layak zibuh. Kalau kita merasa dulur jeung pada Islam, ulah sok ngabohongan. Ulah sok ngabohong. Gerabai pilih kula, geus jadi mah kula pokona mah jalan beres kabeh pokona mah. Bohong kadang-kadang mah eta nu kitu. Aya nu kitu aya. Tapi insyaallah nu jadi di dieu mah moal ngabohong moal. Beres pemilihan ya beres. Aman ya? Aya palurahna aya? Mana palurahna? Di Payun? Sakalian ke sim kuring rek menyampaikan beberapa nasihat untuk semua para pemimpin. Setuju? Karena kadang-kadang kieu bae Allah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang begitu semangat untuk mencalonkan diri pemimpin, tapi dia tidak tahu apa sih tugasnya seorang pemimpin muslim. Makanya mesti kita kasih tahu, eta mah geus terang, tinggal dibantu, kurang didorong, diperhatikan, dibantu agar dia bisa menjalankan tugasnya. Betul tidak? Betul. Yang keempat, kalau kita merasa dulur jeung Islam, la yahqiruh ulah sok ngahinakeun. La tastasghir ahadan. Ulah sok nganggap leutik kabatur. Kenapa? Kata Imam Ghazali, siapa tahu nanti di ujung hidupnya mungkin dia mati dalam keadaan baik walaupun ketika hidupnya dia buruk. Mungkin juga kita ketika hidup baik tapi di ujung hidup kita jadi buruk. Serba mungkin, tidak ada yang mustahil. Makanya jangan menghinakan, jangan menganggap sepele kepada orang lain. Tapi awas, jangan sampai meninggalkan nahi mungkar. Ini lain hal, lain permasalahan. Bapak rahmatullah, terkait dengan pemimpin. Nah ini perlu dipahami oleh para pemimpin kita, baik RT, RW maupun kepala desa. Ini saya sampaikan hanya bentuk sebagai tawasau bil haq, saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Bukan karena emosional, bukan, tapi supaya orang kabehan salamet. Karena cek sim kuring mah, eta tugas jadi pemimpin saja RT RW beratna luar biasa. Beratna luar, resikona luar biasa. Di dunia dipaiduan ku masyarakat, di akhirat mah komo ke dikocok di neraka. Mantakpan karunya. Nah, kita sampaikan. Sim kuring membaca di satu kitab namanya kitab Al-Majalis As-Saniyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karangan Syekh Al-Imam Ahmad Hijazi Al-Fashani. Beliau mengatakan, diceritakan di situ. Ketika Harun Ar-Rasyid seorang raja Bani Abbasiyah, raja yang terkenal Harun Ar-Rasyid itu. Ya raja, ya ulama.
ketika beliau didaulat untuk menjadi raja, beliau membuka rumahnya. Membuka rumahnya, membuat pertemuan, mempersilakan kepada masyarakat yang ingin memberikan nasihat dan juga pendapat. Boleh menutup imah. Ya. Ditiangkan ke istana kalah kabur. Oh, nah kudu sieun-sieun segala. Hadapi itu umat kita, itu rakyat kita. Kenapa harus takut? Kecuali orang-orang yang punya kesalahan, sieun mabur. Kalau memang kita tidak salah, kenapa harus takut? Hadapi, masyarakat pengennya apa? Mungkin mereka punya masukan, punya pendapat, kita dengarkan pendapat dan masukannya, betul tidak? Ketika Harun Rasyid jadi didaulat jadi raja, beliau buka rumah open house, mempersilahkan kepada orang-orang untuk memberikan masukan-masukan dan nasihat kepada beliau. Luar biasa ini. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang bernama Bahlul Al-Majnun. Cek Kiai, tengaran rosa. Bahlulnya Majnun. Tapi ini orang wali mastur ini. Bahlul Al-Majnun, katempona edan ku batur. Tapi ketika datang ke Harun Ar-Rasyid, apa kata beliau? Di antara yang dipesankan, pertama, ya Amirul Mukminin, ihdzar min julasa'is su' wa'tamid jalisan solihan. Ini Pak Lurah, Pak Kepala Desa yang baru. Cek eta Bahlul Al-Majnun ke Harun Rasyid anu kakarak diangkat ya. Dia nasihati, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman, ihdzar min julasa'is su'. Hati-hati engkau dengan orang-orang dekatmu yang mereka orang-orang buruk. Hati-hati dengan orang-orang dekatmu yang mereka punya pemikiran buruk, punya tabiat buruk, bawa kahayang goreng. Hati-hati. Wa'tabid jalisan soliha. Bersandarlah kamu kepada teman-teman dekatmu yang soleh. Tuh. Hati-hati. Karena banyak terjadi orang-orang yang dia sebenarnya bagus, tapi karena pengaruh di sekitarnya, orang-orang yang ada dekatnya mempengaruhi pengaruh yang buruk, akhirnya acak-acakan. Betul tidak? Betul. Banyak orang yang dia bagus sebenarnya, tapi kemudian karena pengaruh orang-orang di sekitarnya yang buruk, menjadi buruk akhirnya kelakuannya. Makanya nu pertama, cek eta Al-Majnun, ihzar min julasa'is su'. Wahai pemimpin orang mukmin, hati-hati. Jangan sampai orang-orang dekatmu orang-orang yang buruk. Wa'tamid jalisan solihah, bersandarlah kepada teman-teman yang baik, orang-orang yang mengingatkanmu dalam kebaikan ketika kamu lupa. Kemudian berikutnya Bahlul Al-Majnun menasihati, akhbaroni fulanun an fulanin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Amirul Mukminin, telah mengkabarkan kepadaku seseorang, dia mendapatkan dari seseorang, mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, bila mana terjadi hari kiamat, wa jama'allah al-awwalina wal akhirin, dan Allah kumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan, kabeh jelema di zaman Nabi Adam nepi ka tungtung zaman, fi sa'idin wahid, dikumpulkan di tempat anu hiji, di lapangan anu hiji, di pelataran anu hiji, dikumpulkan kabeh 11 triliun buat teh jelema. Di zaman Nabi Adam, Nabi katungtung zaman dikumpulkan ke Allah di satu tempat. Bayangkan betapa banyaknya orang terjahat saat itu dan betapa berdesak-desakannya orang saat itu. Ahdorul muluka, di saat dikumpulkan semua manusia, ahdorul muluka, Allah akan menghadirkan para raja. Wa ghairu min wulati umurin nas, dan yang lainnya dari pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ngurus urusan umat. Maju teh. Wah, teh panggil teh. We. Maju panggil dah hareup. Lur. Dia lur. Panggil. Tungkul. RT tungkul. Mat. Bupati ti. Nur si Nur keluar. Dan gubernur kalah Nur keluar. Dipanggil semua pemimpin-pemimpin raja-raja min wulati umurin nas. Lalu kemudian akan dikatakan oleh Allah kepada mereka, apa kata Allah? Alam umakinkum min biladi. Hai kalian para pemimpin, bukankah dulu sudah aku tempatkan kalian di sebagian negaraku, di sebagian bumiku untuk menjadi pemimpin atas mereka?
wa uti' lakum ibadi, dan aku jadikan taat hamba-hambaku kepadamu. La li jam'il amwal, aku angkat kau jadi pemimpin, aku tundukkan hambaku kepadamu, bukan untuk mengumpul-ngumpul harta. Wa hasdir rijal, bukan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh, mengumpulkan anak buah supaya gampang tutah-titah, bukan. Bal litajma'uhum ala ta'ati, aku jadikan engkau pemimpin, aku jadikan taat hambaku kepadamu agar engkau mengumpulkan mereka untuk taat kepadaku. Nah, hiji tugas RT, tugas RW, tugas kepala desa. Hiji litajma'uhum ala ta'ati, untuk mengumpulkan hamba-hamba Allah, mengumpulkan masyarakat agar taat kepada Allah. Digiring ku RT, digiring ku RW, digiring ku lurah, supaya kabeh ngabring jamaah sholat di masjid-masjid. Betul tidak? Supaya kabeh ngaramekeun pengajian-pengajian di masing-masing wilayahna. Kira-kira enggeus kitu apa tacan pemimpin di urang? Geus kitu apa acan? Kenapa mereka tidak begitu? Karena mereka belum tahu tugasnya. Ayeuna mah diwijaan ya geus nyaho kieu mah ulah henteu. Geus dibere nyaho ya. Litajma'uhum ala ta'ati. Hiji, tugas pemimpin untuk mengumpulkan masyarakat supaya taat ke Allah Subhanahu wa taala. Digiring supaya hadir pengajian, digiring supaya jamaah salat di masjid, digiring supaya ngayakeun muludan. Anu kadua, wa tanfudhu fihim amri wa nahyi, agar para pemimpin kalian semua, RT, RW, lurah, meluluskan, menegakkan, melaksanakan di tengah-tengah masyarakat amri wa nahyi, perintahku dan laranganku. Jadi tugas RT, RW, lurah jeung seterusnya para pemimpin adalah agar mereka menegakkan hukum Allah. Yang baik perintahkan ke masyarakat, yang buruk, yang dilarang oleh Allah cegah dari masyarakat. Itu tugas pemimpin. Kitu encan pemimpin di urang. Kitu apa tacan? Kitu apa tacan? Sugan geus ngaji muludan mah engke robah. Sabab kamari mah can nyahun, kuari geus nyahun tugas anu kadua. Amin. Ya Rabbal. Anu katilu Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Anu katilu, wa tu'izzu auliyai wa tudhillu a'dai. Aku jadikan engkau pemimpin, kata Allah, agar kau memuliakan kekasih-kekasihku, para ulama, para solehin, para pembela-pembela agama Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah. Wa tudhillu a'dai, dan kau hinakan orang-orang yang menjadi musuh-musuhku, kata Allah, yang mereka tidak suka dengan agamaku, yang melecehkan agamaku, yang menghinakan agamaku, yang menghina kekasihku. Itu tugas pemimpin. Orang-orang soleh dimuliakan, orang-orang yang mereka menghina agama, menghina aulia, menghina para nabi, dihinakan dengan cara dijebloskan ke penjara, ulah diberi dahar. Itu caranya, itu tugas para pemimpin. Geus kitu encan di urang. Geus kitu encan. Di urang mah malah dibalik. Orang-orang yang mereka memperjuangkan kebenaran, orang-orang yang mereka bersuara dengan lantang untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, justru itu yang dipenjarakan. Betul tidak? Betul tidak? Orang yang mereka menghinakan agama, menghinakan syariat agama, menghinakan ulama, habaib, kiai, justru mereka dibiarkan saja, tidak dipenjara. Betul tidak? Betul tidak? Nah ini diingat oleh para pemimpin. Tugas kalian adalah memuliakan kekasih-kekasihku, kata Allah, dan menghinakan musuh-musuhku. Masya Allah, orang nyeri hati jasa. Nah nyeri hatena, belakangnya ada muncul jelema bikangnya goreng patut. Masya Allah. Tiba-tiba ada ngomong menghinakan syariat agama kita. Usolli fardul maghribi, takbir cina gitu. Ya mencemooh. Masya Allah. Menghinakan. Sekarang bagaimana? Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Harusnya peka pemimpin dan aparat itu. Ini sudah menghinakan agama. Ini bisa membuat kegaduhan, bisa membuat persisian di masyarakat. Tangkap. Ulah kudu dititahan baik, kudu ngarti, kudu cerdas eta aparat. Betul tidak? Nu kitu mah diantep we dikepar. Urang bae hendak bae. Yang terjadi saat ini bagaimana? Orang-orang yang mereka membela habaib, membela kiai, membela orang-orang yang dia cintai dari kalangan zuriyah Rasul, justru
dibunuh dengan cara sadis dan keji, dan pembunuhnya dibiarkan. Betul tidak? Saya tidak ngomong sembarangan, dan ini kita sudah tahu semua. 6 syuhada, 6 pemuda yang mati dibunuh dengan keji dan kejam, dan diakui oleh yang membunuhnya. Sekarang mana pembunuhnya? Sudah dihukum seperti apa? Bisa munikan. Masya Allah. Justru pemimpin kita, apalah kita membiarkan orang yang sudah melakukan perbuatan seperti itu, yang hanya mereka ingin membela kiainya, membela zuriyah Nabi. Salah tante kira-kira? Ingin membela habaib, ingin bela zuriyah Nabi, salah apa tidak? Jelas tidak salah. Tapi kemudian orang yang ingin membela habaib, zuriyah Nabi, kemudian dihukum, dibunuh dengan cara keji dan kejam. Masya Allah. Dan yang menyakitkannya, orang yang melakukannya dibiarkan saja, tidak segera dihukum dengan hukuman yang setimpal. Coba mun kira-kira eta anak ibu udah gitu-gitu, nyeri tante bu? Nyeri tante bu? Masya Allah. Jadi hati orang. Lebih ke ayeuna sudah berapa bulan? Udah mau setahun. Sampai sekarang karak aya kamari cenah sidang. Yang anehnya cuma 2 tersangka ia sidangkan. Cuma 2 tersangka yang disidangkan. Piraku yang tersangka bisaan amat mayahan jelema genep dengan cara yang keji dan kejam seperti itu, enggak mungkin, pasti leuwih ti 2 eta. Jelema genep dicabutan kukuna, awakna seperti bekas disebar air keras, puguh ditembak mah. Cek urang mun kira-kira mang jahat ieu jelema dianggap tinggal tembak besi simpae, tunggu dicabutan kuku, ditempor ku air panas ataupun air keras. Ini kan kejam, ini biadab luar biasa. Tapi pelakunya sampai saat ini belum dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tapi insya Allah kita yakin semuanya, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lengah dari apa yang diperbuat oleh manusia. Satu waktu kita akan melihat akibat dari perbuatan mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka yang telah menjadi eksekutornya, yang nyuruhnya, yang medalangnya, yang meredainya. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin. Ya Rabbal. Yang keempat, tugas pemimpin, wa tansurul mazlumina minadh dhalimin, menolong orang yang dizalim biar selamat dari orang-orang yang menzalim. Itu tugas pemimpin. Naon cenah Pak Lurah? Hiji, mengumpulkan masyarakat untuk taat kepada Allah. Yang kedua, menegakkan hukum Allah, perintahkan yang baik, cegah larangan Allah. Yang ketiga, memuliakan orang-orang soleh kekasih Allah dan menghinakan orang-orang toleh musuh-musuh Allah. Yang keempat, menolong orang-orang zalim dan lemah biar mereka jangan dizalimi oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan, merasa punya lebih segala-galanya. Betul tidak? Ayo nama jelas Pak RT RW-nya? Pak Lurah jelas? Mantak ieu kira-kira tugas ieu berat enteng. Berat enteng. Mantak kurang bantu doa. Kepala desa baru kita bantu doa agar beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, amin. Menjadikan masyarakat sejahtera, amin. Dan menjadikan masyarakat bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Maka Pak Lurah ku deket ka kiai, deket ka ulama, deket ka ustad, minta doa supaya diberi kuat dina mengemban tugasna. Kurang doakeun, kurang dukung, nasihatan ku para kiai, nasihatan ku ulama. Waduh, lamun kira-kira dinasehatan enggeus, didoakeun enggeus, tapi geblek bae alungkeun ka laut di dieu mah deukeut. Atuh rek diarah naonna coba? Didoakeun enggeus, dinasehatan enggeus, tapi hayuh bae kitu bae alungkeun ka laut bae enggeus. Pusing lajuna orangnya. Bapak rahimahullah, itulah tugas daripada seorang pemimpin. Jadi kira-kira berat apa tidak? Berat apa tidak? Berat. Mari kita semua ayo bersama-sama kita tanamkan di hati kita rasa persaudaraan, rasa kasih sayang di antara kita, dan kita saling bantu dalam kebaikan. Tolong menolong kebaikan dan ketakwaan, insya Allah dengan kita saling tolong menolong, saling membantu, saling menghormati, saling menyayangi, kita akan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah naungan benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan dengan berkah maulid ini, berkah kecintaan kepada Nabi, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan syafaat Nabi itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama baca sholawat agar kita semua mendapatkan keberkahan, agar kita dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diangkat segala penyakit-penyakit kita. Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita berselawat. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Ayo sama-sama. Rasulil, keluarkan suaranya, ayo semua. Salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadir rahimahullah, sakitu anu kapihatur mudah manfaatna, nyuhun kendihapunten tina sagala khilafan sareng kakirangana, terutami ka para kiai, para sepuh, para tuan-tuan guru, bila kalimat untuk berkenan simkuring nyuhunkeun di hampura. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.